Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik. Oke? Amin. Nah, di kesempatan kali ini aku Fitriah Nur Aini pengen bikin podcast nih. Pengen bikin podcast, tahu nggak tentang apa? Pasti belum tahu kan? Nah, kita bikin podcast tentang pentingnya literasi digital untuk pendidikan di masa depan. Menarik bukan? Terutama untuk para guru dan calon guru. Tapi kesempatan kali ini aku ditemenin nih oleh teman spesial aku. Pada belum kenal kan pas namanya siapa? Kita kenalan dulu yuk, kita sapa. Halo kakak, namanya siapa? Ya, nama saya Sania. Kak Sania. Kak Sania, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Kak Fitri ya? Alhamdulillah, Kak Sania kabarnya baik. Dan aku pun juga alhamdulillah kabar aku baik. Baiknya masih tetap dengan semangat kan Kak Sania? Pastinya harus semangat. Pastinya harus semangat. Teman-teman juga ya, di rumah harus selalu semangat ya Kak Sania ya? Harus. Nah, oke. Kak Sania nih, aktivitas sehari-harinya apa aja sih sebagai seorang mahasiswi? Apa Kak Sania ada ngajar les atau Kak Sania buka bimbel gitu di rumah sendiri atau gimana nih Kak? Ya, baik. Jadi saya seorang mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar, masih semester 5 nih. Masih semester 5 teman-teman. Itu lagi masa-masanya ngerjain tugas banyak banget. Tapi dijalanin aja gitu. Nah, selain kuliah juga saya juga mengajar gitu Kak Fitria, mengajar les di rumah gitu untuk kelas rendah, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Keren banget ya buat Kak Sania nih. Kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Keren banget. Mahasiswi juga, terus juga ngajar les di rumah. Produktif gitu ya. Sangat-sangat produktif nih Kak Sania. Ke teman-teman di rumah bisa dicontoh juga ya untuk kegiatan hariannya biar produktif, bukannya sibuk ya teman-teman. Sibuknya dalam hal yang baik nih Kak. Nah, terus nih Kak, ya. Kamu tadi di kelas rendah ya, ngajarnya 1, 2, dan 3. Aku mau nanya nih Kak, tadi tema kita kan bahas tentang literasi digital untuk pendidikan di masa akan mendatang, masa depan. Nah, menurut Kakak nih, penting nggak sih kegiatan literasi itu? Wah, penting banget literasi itu, karena literasi itu merupakan pondasi gitu, pondasi dalam membangun penugasan yang dimulai dalam membaca, terus menulis, terus mengembangkan pola pikir kita juga gitu, untuk melatih kreativitas kita gitu. Oh, berarti sangat penting ya Kak. Nah, kalau misalnya nih Kak, di kelas rendah itu tuh anak-anaknya kan biasanya kayak banyak banget penolakan gitu, di saat kayak diajak belajar kayak dia main-main gitu, nggak menerima gitu ya. Itu caranya gitu Kakak sebagai seorang guru les yang mengajar di kelas rendah itu gimana? Caranya tuh kita harus memodifikasi agar menarik gitu, karena anak-anak kelas rendah ini harus diajak untuk membaca, diajak untuk berlatih menulis, karena kan banyak banget kadang tuh anak-anak yang kelas 2 atau kelas 3 ya udah mau ke kelas tinggi kan, itu tuh bacanya tuh sangat minim gitu. Ada juga ya sekolahnya tidak TK gitu, jadi langsung SD gitu Kak. Jadi kita tuh sebagai guru SD tantangannya besar banget gitu kan. Kalau mau mengajar belum bisa baca kan susah juga untuk menerapkannya atau mengajarkannya, itu tuh bikin tantangan banget sih gitu. Jadi harus sering dilatih untuk membaca, untuk menulis gitu. Oh, seperti itu ya. Terus nih Kak, untuk kegiatannya nih Kak, kegiatannya tuh gimana sih cara Kak tuh memecahkan masalahnya gitu dalam kehidupan sehari-hari? Itu kayak gimana tuh? Ya, kalau kehidupan sehari-hari bisa dikaitkan juga dengan pembelajaran kali ya, karena saya ngajarnya kan pas lagi di pembelajaran aja gitu. Biasanya tuh saya menggunakan metode problem solving gitu. Jadi menaruh masalah gitu dan memecahkan masalah tersebut gitu. Seperti anak-anak ini kita kasih studi kasus gitu.
gimana studi kasus ini harus dipecahkan gitu. Dengan cara apa? Dengan cara game edukasi atau dengan cara pembelajaran online gitu. Karena kalau misalnya kita dengan cara itu aja, anak tuh bakal bosen, Kak Fitria gitu. Apalagi sekarang kan teknologi udah semakin canggih, dan pembelajaran juga dibatasi karena pertemuan ya. Kan sekarang lagi pandemi COVID-19 gitu. Pembelajaran semua serba online, semua ada hal-hal apapun online. Jadi kita harus memodifikasi gitu dengan sebaik mungkin agar anak ini mengerti gitu ya. Oke. Nah, terus nih Kak, kalau misalnya kan anak-anak itu dikasih studi kasus gitu ya, untuk memecahkan suatu masalahnya, untuk mengembangkan literasi digitalnya. Iya. Salah satunya itu apa sih yang suka Kakak gunakan gitu? Kakak terapkan di anak-anak didik Kakak nih, di lesan Kakak. Iya. Biasanya tuh ada bacaan-bacaan yang menarik seperti komik online. Oh, menggunakan komik online. Jadi dalam pembelajaran kan kita kan tema ya Kak. Iya. Kurikulumnya tema. Di mana tema itu ada pembelajaran yang berbasis komik atau berbasis apa sih? Yang permainan ya? Oh, game online gitu. gitu. Tapi menggunakan edukasi juga ya kayak. Jadi dia sambil memecahkan masalah tapi ada jawabannya nih, apa nih yang harus dia temukan kayak gitu, kayak menggunakan labirin kayak gitu ya. Di situ juga saya sering menggunakan Edmodo gitu. Karena itu ada kuis-kuis yang apa ya? Bervariatif sekali gitu. Bagus banget buat anak-anak kelas rendah gitu Kak Fitria. Ya juga di situ yang aku tahu nih ya, kayak pengalaman aku ada juga tuh yang namanya quizzes. Jadi quiz itu kan seru banget ya Kak. Seru banget. Aku ada skornya juga, jadi lebih menantang gitu kan. Anak-anak buat cepet-cepet sama teman-temannya. Apalagi kalau di skornya berapa ya. Pas lagi tempat les kan gabungan ya Kak, bareng-bareng gitu. Itu langsung kayak udah dapat berapa skornya, siapa duluan ini ya. Kan jadi semangat ya, jadi anak-anak untuk belajar tapi menggunakan literasi digitalnya juga tetap berjalan. Betul. Nah, oke. Nah, terus nih Kak, untuk Kakak menerapkan itu semua, kalau misal ada nih anak-anaknya yang anak hiperaktif gitu Kak, itu tuh gimana Kak? Dan juga anak hiperaktif yang terkendala orang tuanya itu kurang untuk dibilang pendidikannya gitu, dan ekonominya juga kurang gitu. Jadi kayak semua tuh serba kekurangan gitu loh Kak, tapi kayak minta tolong nih gitu ke Kakak, bantuin untuk anaknya biar bisa belajar juga. Karena kan di SD-nya itu lagi menggunakan PJJ ya gitu, karena wabah COVID-19 ini. Itu gimana Kak? Ya, jadi kan kalau di saya itu kan seperti les private ya. Jadi walaupun private itu kan kadang suka ada beberapa anak nih. Nah, kalau misalnya anak ini hyperaktif banget dan orang tuanya juga kurang gitu dalam mengajarinya, saya kasih waktu gitu. Misalnya tuh seminggu itu ada les seminggu 3 kali gitu. Jadinya tuh seminggu 4 kali untuk anak ini gitu, dan seharinya ini khusus untuk dia gitu, biar dia ini apa ya, bisa ada pendekatan lah di saya gitu. Jadinya dalam pendekatan ini lebih mudah anak menerima pembelajarannya gitu. Dan di sela-sela itu juga sambil dikombinasikan dengan literasi digital yang udah mumpuni gitu ya. Oke. Nah, terus nih Kak, mengembangkan dan meningkatkan iptek gitu Kak. Karena kan masih banyak banget nih yang orang-orang tuh gaptek gitu loh, kan kayak gaptek banget jadi orang kayak gitu kan. Itu gimana nih Kak cara mengembangkan dan meningkatkan iptek itu sendiri? Di zaman sekarang tuh tidak memunafikan gitu untuk tidak berteknologi, karena tuh semua serba teknologi. Belanja apa ya, kita mau spa aja nih Kak, itu spa, bisa kan, traveling juga, semuanya udah serba canggih gitu. Jadi kalau misalnya apa ya, teknologi di nomor kesekian kali gitu, atau udahlah nggak mau belajar teknologi, kayak masa bodo amatan gitu ya kayak udah kayak males lah gitu, itu tuh jangan gitu, ntar malah kitanya gaptek gitu. Kita tuh sekarang harus update gitu, apalagi anak-anak sekarang tuh canggih-canggih banget gitu. Kita sebagai calon guru tuh kadang suka minder. Anak-anak itu tahu banyak, tahu kayak ibu masa nggak tahu sih ini tuh permainan baru yang bagus loh Bu. Terus kayak oh iya gitu, kita pas di rumahnya baru belajar gitu. Karena
iya, jadi kita tuh belajar dari manapun gitu, bahkan dari anak murid kita pun kita belajar gitu. Jadi nggak boleh menutup kemungkinan untuk menerima informasi dari manapun, tapi harus yang baik ya, karena tuh sekarang walaupun udah banyak banget informasi-informasi yang bagus atau teknologi-teknologi yang canggih tuh, banyak juga negatifnya, hoax gitu ya. Wah, itu hoax banyak banget. Bahkan ada juga yang kena penipuan di ATM-nya untuk transfer kayak saudaranya lah, saya transfer ngaku kayak gitu. Itu tuh sangat apa ya, minimalisir lah gitu, harusnya. Nah, terus kalau misalnya kata mengembangkan, kan tadi mengembangkannya dengan cara seperti itu ya. Kalau meningkatkannya nih Kak, berarti kan kalau kita meningkatkan itu dalam artian dia udah berkembang tapi belum meningkat gitu. Cara meningkatkannya nih Kak, itu gimana sih Kak untuk kemajuan iptek sendiri? Nah, jadi kan kayak seperti implementasi gitu ya? Iya. Nah, kalau misalnya implementasi untuk saat ini sih, pemerintah kan meminta kita untuk melakukan segala sesuatunya itu untuk di rumah aja gitu, secara terbatas gitu. Ya kita tidak bisa apa-apa gitu, tapi jangan menyerah begitu saja gitu. Sekarang dunia udah canggih. Salah satunya tuh ada pembelajaran daring yang tadi kita udah bahas panjang lebar kan tuh Kak Fitria, yang dimana pendidik ini dan peserta didik dituntut untuk memanfaatkan secara maksimal gitu, maksimal untuk literasi digital gitu, karena untuk menunjang proses pembelajaran online gitu. Nah, aplikasi-aplikasi atau platform-platform yang ada yang kita biasa gunain nih Kak Fitria, biasanya tuh ada Zoom, ada Google Meet, ada Google Jitsi itu, ada juga Google Classroom gitu. Itu tergantung apa ya, kemampuan kita gitu. Kalau bisa ya kita nggak bisa jangan bisa satu, kita harus bisa semuanya gitu, karena dengan segala hal membutuhkan kebutuhannya masing-masing gitu. Entah kalau misalnya di Google Classroom kita dapat mengumpulkan tugas anak-anak dan kita dapat apa ya, memantau di sana gitu. Tapi kalau misalnya kita untuk bertatap muka langsung dengan secara virtual ya gitu, kita harus bisa pakai Zoom gitu. Iya, pakai Google Meet, Jitsi. Tapi juga kadang ada kendalanya itu seperti sinyal gitu. Iya tuh Kak. Apalagi tuh anak-anak yang tinggalnya di pelosok. Iya gitu. Betul banget. Itu terkendala banget itu. Banget tuh untuk proses pembelajarannya jadi sangat tertunda. Banget, iya, karena banyak tuh berita-berita di Instagram atau di platform lainnya lah gitu. Ada anak sekolah yang karena terbatas banget untuk offline, mereka tuh kayak minjem sama tetangganya, handphone tetangganya gitu. Jadi sangat kasihan ya, kayak miris banget gitu. Dan sedangkan tetangganya ini belajar juga Kak gitu, punya anak juga gitu. Jadi kayak waktu itu juga sempet kan ada pembelajaran melalui TV ya. Sempat di TVRI. Iya, TVRI. Itu menurut saya gitu ya, sangat membantu sih untuk tenaga pendidik gitu di pembelajaran melalui televisi gitu. Tapi beberapa kendala ya sepertinya anak mudah bosan gitu, karena kan kalau misalnya nonton TV tidak ada interaksi dari kedua belah pihak gitu, itu sangat bosan sih gitu. Kan kalau misalnya di Google Meet atau di Zoom gitu, kita bisa berinteraksi dengan anak, gimana anak ini merasakan pembelajaran pada hari ini, untuk pertanyaannya juga ada di sana gitu Pak Fitria. Iya juga, seorang tenaga pendidik itu lebih bisa memantau secara langsung ya kalau misalnya ada interaksi virtualnya gitu, maupun secara virtual ya, bukan secara langsung, tapi bisa memantau perkembangan anak didiknya. Nyampe segini nih pemahamannya gitu, nyampe segini nih fokus anaknya gitu saat belajar kayak gitu. Nah, tapi nih Kak, kalau misalnya di pelosok itu kan kasihan tuh anak-anaknya kan pada kekurangan sinyal gitu, kendalanya karena sinyal, dan tadi juga kata kakak kan di handphone gitu kan, di smartphone-nya nyampe minjem ke tetangganya karena juga tetangganya make juga gitu, ganti-gantian gitu ya. Nah, itu tuh dari kakak pribadi ada nggak sih kayak suatu rencana gitu ya kakak pengen buat sebagai calon guru nih ya untuk masa mendatang dengan iptek saat ini gitu, perkembangan iptek saat ini tuh gimana? Ya, jadi untuk perkembangan ini kan mungkin sekarang sama yang akan datang kan pasti bakal berbeda jauh gitu ya. Yang jelas, yang sangat penting dan sangat ditekankan untuk sekarang ini, kita sebagai calon guru atau ya anak-anak murid gitu wajib banget mempelajari teknologi, wajib banget
terus mengkaji teknologi. Karena apa ya, kita tuh dengan adanya pembelajaran, dengan adanya apa ya, kepuasan dalam melakukan mencoba gitu, mencoba aplikasi itu, kita dapat tahu gitu. Nih aku mau nanya nih, tadi kan kita udah bahas masalah kendala gitu anak-anak yang di pelosok gitu ya menggunakan literasi digital gitu. Nah terus tanggapan Kak Sania gimana nih untuk masa yang akan mendatang untuk di dunia pendidikannya? Ya, kalau di pelosok gitu kita harus apa ya, lebih memahami keadaan di sana, karena ya kita tidak bisa pungkiri gitu bahwa sinyal di sana juga susah, untuk perekonomiannya juga sangat minim. Jadi sebaik mungkin guru yang ada di sana atau kita sebagai apa ya, tokoh pendidik itu harus bisa mencari jalan keluar untuk agar anak-anak ini bisa tetap belajar walaupun terbatas dengan teknologi yang ada. Dengan cara apa? Dengan cara apa ya, guru-gurunya ini mendatangi ke rumahnya masing-masing gitu. Oh iya, sama kayak waktu pas di berita tuh sempat ada ya Kak di televisi, kalau misalnya yang di pelosok-pelosok itu guru itu datang ke rumahnya anak satu-satu gitu. Itu Masya Allah banget guru. Seorang guru ya ampun tuh, perjuangan guru tuh emang benar-benar tanpa jasa banget tuh dibilangin kayak gitu ya. Ampun. Oke. Sangat penting banget di dalam kehidupan ya sosok seorang guru itu. Nah, terus nih Kak, lalu bagaimana nih Kak tanggapan Kakak mengenai literasi digital? Tanggapan Kakak gimana nih Kak? Tanggapan tentang literasi digitalnya. Nah, biasanya tuh implementasi nggak sih, kayak implementasinya gitu? Enggak, kayak satu gini loh Kak, tanggapan Kakak tuh kayak tentang literasi digital, kayak misalnya tanggapannya itu emang sangat bagus kalau misalnya di dunia pendidikan gitu, karena mencakup apa gitu. Jadi di dalam dunia pendidikan itu sangat membantu literasi digital itu. Yang tadi kita udah bicarain juga panjang lebar tuh, terbatasnya jarak gitu. Karena kalau misalnya kita belajar gitu, kita bisa belajar dari manapun ya, lewat itu Zoom gitu-gitu, Google Meet kayak gitu ya. Nah iya, jadinya kayak nggak terbatas gitu, malah kita harus melampaui batas dengan cara yang baik gitu. Jatuhnya kayak gini ya, tanggapannya itu yang tadinya jauh jadi mendekat. Iya, yang gitu mendekat kan? merapat. Aduh, iya oke. Jadi dengan literasi digital itu tanggapannya Kak Sania adalah sangat penting dan sangat bagus gitu ya, karena membuat yang tadinya jaraknya jauh menjadi lebih dekat kayak gitu. Oke. Nah terus nih Kak, apa sih nih kesan pesan Kakak untuk calon-calon guru di luar sana dan juga yang udah Kakak alami gitu, kesannya sebagai tenaga pendidik gitu ya, sebagai guru les di rumah untuk di arah literasi digitalnya? Ya. Pesan-pesannya sangat bercampur banget dah gitu. Ada banget. Susah, ada senangnya gitu, karena susahnya itu ya kadang banyak banget anak-anak yang susah diajarin, susah untuk bekerja sama gitu. Tapi ya kita harus melakukan segala cara untuk ya tetap belajar bareng-bareng gitu. Nah untuk senangnya tuh enak aja gitu ngeliat anak-anak untuk belajar gitu. Apalagi kan sekarang pembelajaran didampingin online, yang dimana dengan pembelajaran ini anak-anak bisa bermain dengan game gitu, pembelajaran yang beredukasi gitu. Tapi pesannya itu gini ya, walaupun semakin canggih gitu, walaupun semakin bagus teknologi, jangan sampai peran guru ini tergantikan oleh teknologi. Nah itu sangat bahaya banyak banget yang bilang gini loh Kak, teknologi semakin pesat, semakin meninggi gitu ya, di 4.0 aja udah banget gitu ya teknologi, sampai pelayan aja tuh pakai robot ya nggak sih di restoran tuh Kak. Jadi kan mengurangi karyawan juga kan. Itu dia. Terus yang kayak di jalan tol pun juga udah nggak pakai tenaga manusia, tapi pakai otomatis langsung ting kayak gitu aja ya. Nah itu tuh banyak yang bilang tuh gini, dengan teknologi, banyak yang bertanya nih Kak, dengan teknologi semakin pesat, apakah guru bisa tergantikan atau tidak, Kak? Itu waktu itu saya juga pernah dengar gitu, walaupun teknologi semakin pesat, semakin baik, itu nggak bisa
guru Nggak tuh bisa. tidak bisa digantikan oleh teknologi. Karena kita tuh kalau belajar, kalau ada gurunya langsung lebih enak gitu. Dan kalau misalnya kita salim gitu kan, maksudnya lebih kesanatnya Rasulullah gitu. Betul Oh kan? ya, benar-benar banget ya, langsung nyampe gitu ya, Iya. kayak kesanatnya Rasulullah Jadi Nabi. dapat juga nih keberkahannya dari guru ini gitu. Jadi kalau online kita nggak bisa ngeliat langsung guru Siapa kita gurunya? gitu. Mau Maksudnya salim, salim ke siapa iya, gitu dan kan. guru ini tuh sebagai apa ya, role model gitu. Kita harus menerapkan diri kita sebagai kepribadian yang baik, sebagai contoh untuk anak-anak murid kita dulu. Jangan sampai kita menerapkan yang buruk-buruk nih, nanti anak muridnya malah itu lagi Jadi ikutin gitu ya, kayak Soalnya hal sekarang yang tuh baiknya. sensitif banget gitu, apalagi anak SD tuh masih pikirannya ya masih mencari tahu, Iya, bener banyak mencari tahu gitu. Ada di suatu platform gitu, Iya. gurunya itu lagi senam mungkin gitu ya, ada lagi joget-joget kan, lagi viral banget Iya. joget-joget gitu, anak-anak juga pada joget-joget, padahal itu sangat apa ya, mempengaruhi banget motorik anak gitu. Jadi kayak direkam, oh ya guru gue kayak gini gitu kan ya, ntar kalau di rumah ya udah joget-joget aja, guru saya tuh gue joget-joget gitu, kayak apa yang Kayak diikutin guru tuh ngikutin. ngikut. Makanya apapun yang kita lakukan kalau misalnya depan murid, usahakan yang terbaik gitu, usahakan yang sopan, karena murid itu meniru banget gitu Kak Fitri. Iya, jadi mendidik juga karakter anak didik Betul itu ya, banget. kayak kita sebagai seorang guru itu bukan hanya mengajarkan, Mm-mm. tapi mendidik. Mendidiknya Iya. itu dengan apa? Dengan karakternya, Nah. terus dengan literasinya, Iya. mulai dari literasi data, literasi Teknologi. digital, ya kan, di digital itu teknologi, terus dengan apa namanya, karakter dia tuh dibentuk harus dengan sebaik Seperti apa, mungkin iya. gitu ya. Karena kalau langsung kita bisa membuat dan membentuk karakter si anak gitu kan ya. Tetapi kalau misalnya online gitu ya dapat mengurangi, tapi ya mau gimana lagi, karena perubahan semakin Iya. bagus, semakin baik gitu, kita harus mengikuti itu semua gitu. Dengan treatment ya kita harus juga dibantu dengan orang tua di rumah gitu kan. Iya, emang bener banget sih ya. Terus pada intinya itu guru tidak bisa digantikan oleh teknologi, karena guru adalah sumber utama untuk mendidik karakter anak didik, kayak gitu ya teman-teman semua. A few moments later. Nah, oke, tadi udah baik banget gitu, udah bagus banget yang dijawab sama Kak Sania ya podcast kita kali ini. Nah, oke, jadi tuh kesimpulannya ya nih teman-teman dari podcast kita kali ini adalah seorang guru tidak akan tergantikan oleh digital. Karena kenapa? Tidak bisa tergantikan oleh perkembangan digital. Karena guru adalah role model yang dimana bisa mendidik karakter peserta didiknya. Kalau misalnya kita belajar menggunakan digital gitu ya, itu nanti bisa apa? Jadi keblinger. Misal kita menggunakan Google, kita belajar dengan Google atau menggunakan dengan YouTube. Nah, tanpa menggunakan sosok seorang guru, nanti kita bakal salah dan kita nggak nyampe sanatnya ke Rasulullah. Tapi tetap ya teman-teman, kita nggak boleh menolak ataupun membatasi, membentengi diri kita untuk perkembangan literasi digital, karena itu sangat penting. Karena apapun sekarang menggunakan teknologi, ya kan Kak Sania ya? Betul Oke. banget. Nah sekarang udah cukup nih ya Kak, terima kasih Alhamdulillah. untuk waktunya, untuk tenaganya semuanya. Udah Senang banget sih untuk Iya, berbagi. seneng banget ya bisa bagi ke teman-teman yang lain. Betul. Nah, podcast hari ini kita tutup, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.